bagaimana dalam orang berbondong-bondong. Seperti kita buktikan orang mencari barokah. Bagaimana kalau bulan Ramadan tanggal itulah Ramadan orang cari barokah. Nopo kula ngundang sampean boten nggih teko dhewe mengaten pula judiknya semebar berkembang seluruh Indonesia berkat rahmat Allah, berkembang dengan bijaksana, dapat izin Allah, dapat ridho Allah. Jadi bukan saya tidak ingin diminta dipuji, betul. Tapi orang-orang itu loh yang berbondong-bondong datang sampai rasanya pelosos sesek. Kanggo parkirnya ku sesek. Saking Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina umat Islam di Mekah selama 11 tahun. Rasul sendiri itu yang membina 11 tahun. Kemudian tahun 12 ujian turun. Ujian kepada umat Islam yang dibina Rasul selama 11 tahun itu. Ujian apa namanya? Ujian akidah. Yaitu Rasul di Isra Mi'rajkan. Di Isra Mi'rajkan dateng Sidratil Muntaha. Kemudian mudun orang-orang kafir, Muhammad, kamu berani berbicara kepada orang-orang banyak, hasilmu kok jari nang Palestina gak sampai songi wis balik mana. Kemudian Rasul dikatakan kalau orang-orang kafir itu berani diundang kabeh. Kabeh orang Quraisy diundang. Kemudian disampaikan, saya tadi malam diisrokan ke Palestina. Kemudian pagi ini datang keplok orang-orang kafir itu, keplok. Dereng belum diceritakan ke Sidratil Muntaha, baru ke Palestina. Palestina antara sini dan sana itu numpak opo. Pada waktu itu turun pesawat. Jarak Palestina Makkah 1.500 kilometer. Kok saiki sik wis teko iku lho. Keplok. Umat Islam sendiri, bukan orang kafir. Umat Islam sendiri yang sudah dibina 11 tahun itu pecah menjadi 3. Pertama, tambah yakin kepada Muhammad Rasulullah. Yang nomor 2, ragu-ragu. Apa iya Muhammad itu Rasul? Apa ora? Ragu-ragu. Ragu-ragu antara iya dan tidak.
Dan nomor 3 murtad, keluar dari Islam, murtad dari Islam. Itu ujian diuji pertama, ujian pertama pada yang membina Rasul sendiri. Kemudian umat Islam murtad sepertiga. Dan yang paling yakin kuat dipelopori sahabat Abu Bakar. Kemudian sahabat Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Siddiq artinya benar. Benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu benar. Itu yang membina Rasul sendiri. Kemudian umat tinggal berapa itu yang ragu-ragu, sudah ada yang murtad keluar dari Islam. Jadi kalau sekarang ini ada murtad dengan Islam, jangan heran. Zaman Rasul sendiri. Apa mana yang murtad nang congko Siddiqiyah? Oh heran. Senajan jangan ku khalifah dhewe kok sing murtad kok heran. Jangan heran. Kemudian tahun 12 diuji, 12 kenabian diuji lagi, hijrah ke Madinah. Hijrah itu ujian terbesar. Ninggalkan kekayaannya, ninggalkan sawahnya, ninggalkan rumahnya, ninggalkan keluarganya. Kamu ya di Madinah Rasul tahu waktu di Mekah Syiah itu gak serius terhadap Islam. Lu kok melok hijrah? Ditanya Rasul, kenapa kamu ikut hijrah? Apa karena Allah, Rasulullah, apa karena lain? Saya hijrah karena Madinah Rasul, karena Allah, karena Rasulullah. Baik. Yang satu lagi ditanya, kenapa kamu ikut hijrah ke Madinah? Jawabnya, karena harta benda. Saya punya dagangan banyak dan sulitnya ikut rombongan ke Madinah. Jadi waktu berbondong-bondong ke Madinah, saya ikut bawa dagangan. Oh, karena harta benda, iya ya. Silakan dewi. Coba dipisahkan ke Rasul. Kalau kamu niatmu betul-betul karena Allah dan Rasulullah, silakan, kamu adalah akan memiliki sesuatu dari Allah dan Rasulullah. Kalau kamu hijrah karena harta benda, kamu dapat harta benda. Yang satu lagi ditanya, loh kamu kok ikut hijrah? Apa karena Allah dan Rasul? Bukan. Bukan karena Allah dan Rasulullah. Apa karena harta benda? Bukan. Nah kenapa? Dulu waktu di Mekah, saya incer anak Asia itu loh. Tahu-tahu belum jadi istri, ikut bapaknya ke Madinah. Jadi saya ikut ngintil. Supaya jadi dengan anak istri yang manis itu. Oh, tiga, silakan. Kemudian pecah jadi 3. Karena Allah dan Rasul ikhlas, karena harta benda di mana, karena wanita di mana. Jadi
Di Medina tinggal berapa? Itu tadi di Mekah itu yang percaya, masih pecah lagi di Medina. Nah, kemudian tinggal berapa persen itu? Wah, itu. Karena yang satu yang lillah wa rasul akan menghadapi perjuangan yang sangat berat, yaitu perjuangan perang ping 52, ono perang Uhud, ono perang Badar, ada macam-macam. Itu yang menghadapi yang kabeh ini gak iso tidak menghadapi. Yang kena wanita gak iso dihadapi. Yang kena harta benda gak iso. Wong iki utuk. Gak iso dihadapi. Jadi kalau ada ujian-ujian terhadap warga sedikit, jangan heran. Jangan heran. Silakan tetap di sidik ya. Silakan keluar dari sidik ya. Sejak dulu saya kan sudah berulang-ulang. Silakan masuk ke sidik ya. Silakan keluar dari sidik ya. Gak digandoli, masuk ke sidiknya gak malah bakti sidiknya, keluar dari sidiknya orang rugi. Silakan mungsuhi, silakan. Enak nih, coba merdeka. Niku zaman Rasulullah ngoten, napa mae zaman sakniki. Zaman saat ini sudah berapa ribu tahun lebih dari Rasul. Zaman Rasul sendiri pun nanti ngoten kok heran. Pun heran. Mana yang hak, mana yang batal. Sampai ada ya khalifah. Khalifah yang malah murtad. Loh. Khalifah kok murtad biasa zaman Rasul murtad akeh. Lagi sing murtad yang paling besar niku kaum Najd, orang Arab masuk Islam kaum setelah Rasul wafat, proklamasi menjadi Rasul sendiri, namanya Musailamah Kadzab. Namanya sendiri Musailamah, julukannya kadzab, pendusta. Musailamah kadzab. Dan pendusta itu diancam 10 kali siksanya di dalam kitab Quran surat Mursalat. 10 kali. Wah, ini kalau wajib dibuat semua dengan Abu Bakar. Setelah Rasul wafat diganti Abu Bakar. Zaman Abu Bakar membasmi niku murtad Musailamatul Kadzab, dibasmi. Jadi ampun heran kalau ada murtad. Murtad itu mana ini keluar dari murtad. Dan wong-wong diwajak murtad silakan, 3 jutaan ndak apa-apa, terserah. Semua orang sikap punya akal, punya pikir, punya perasaan. Walaupun yang ngajak itu khalifah. Mari kita kasih 3 yang murni. Maknanya murni itu karena saya sendiri tidak murni. Jadi saya ngomong dia itu gak murni. Nah, ini banyak. Jangankan warga Sidikiyah yang lama, yang baru, yang sudah predikat khalifah, itu pun ada yang murtad. Siapa yang murtad? Ke dirinya sendiri. Tidak ada orang lain bisa. Sekarang Sidikiyah ini sudah tidak murni. Maknanya tidak murni itu
karena saya ini masuk Siddiqiyah bukan karena Siddiqiyah. Jadi yang mau itu gak murni karena saya masuk. Masuk. Akhirnya kebongkar sendiri, ketawa sendiri bahwa yang tidak murni kamu sendiri. Jadi itu ada. Jadi terserah, murtad silakan, murtad dari Siddiqiyah silakan. Gampang saja. Kalau ingin menghapus Siddiqiyah, saya tunjukkan jalannya. Jalannya mohon kepada Allah, karena Siddiqiyah ini bergantung kepada Allah. Saya sendiri sebagai mursyidnya sudah pernah mohon kepada ya Allah, kalau Siddiqiyah ini sesat, menyesatkan orang banyak, mohon dihapus saja, tidak ada Siddiqiyah, supaya tidak banyak orang yang sesat. Saya sendiri mohon kepada Allah, daripada saya bertanggung jawab berat nanti di akhirat. Dan kalau memang Siddiqiyah itu benar, saya mohon supaya diberi izin berkembang. Jadi berkembang atau hapus terserah izin Allah, gampang saja. Mohon kepada Allah siang malam, minta Siddiqiyah bubar, Siddiqiyah bubar, Siddiqiyah mohon bubar, ngono sih. Daripada lapor ke sana, lapor ke sini, lapor ke situ, dimasuk no HP sana fitnah, gak iso nek oleh izin Allah, gak iso. Sing gampang iku tok ae. Gampang nggih kalau didoaken dalane. Gak iso. Delusup rono, entek biaya delusup rono, lapor kepada orang yang ahli. Yang tidak ahli, enggak ngerti apa-apa lapor sini sampai mencret. Ini tuh jangan Rasul maupun pun kata murtad nopo sakniki silakan, walaupun krungu pendengar penasehat kula niki silakan, upamane niki murtad monggo gak ngalang-alang, gak ono sing iso ngetokno Siddiqiyah iki. Toko Siddiqiyah, kecuali yang mengeluarkan dari Siddiqiyah dirinya sendiri, bukan gitu yang ngatain niki keluar dari sana niki di masalah rohani. Kok tiga itu dipecat, betul enten pecat-pecatan nih bisa mencat awake dhewe. Saya tegaskan ini, silakan. Sampai saat niki niku musuh Rasul niku jutaan, musuh Rasulullah niku jutaan sampai saat ini, sekarang ini. Bukan dahulu, sampai sekarang pun musuh Rasulullah masih jutaan. Nah, Siddiqiyah ini baca sendiri dalam kitab Tanwirul Qulub. Kitab Tanwirul Qulub namanya. Diterangkan, famin hadirati Siddiqi radhiyallahu anhu ila Syaitaifur bin Isa Abi Yazid Bustami tusamma Siddiqiyah. Jadi Siddiqiyah itu kata Siddiq, ada ya munasabah itu dari Abu Bakar Siddiq. Kitabnya Tanwirul Qulub. Jadi tarekat yang paling awal, tarekat Siddiqiyah. Tarekat lain itu bukan awal. Baca sendiri kitabnya, bukan dari saya, dari kitab Tanwirul Qulub. Yang nyusun kitab Tanwirul Qulub itu ulama Al-Arbili, namanya Syekh Muhammad Amin, mursyid tarekat Naqsyabandi. Itu benar itu. Jadi Siddiqiyah itu nama silsilah yang dari Abu
Bakar, Siddiq, sahabat pertama. Kalau kurang jelas mana, baca kitab Al-Barjandi. Wa awwalu man amana minar rijali. Sahibul ghari wasiddiqiyya Abu Bakar Siddiq sahibul ghari wasiddiqiyya. Bukan asal ngomong, kudu berkata jaga lidah, kudu ono saksi-saksi. Al-Quran, kitab surat Taubat, buktinya dari situ. Jadi Siddiqiyah itu kasih tidak punya orang tua, gak duduk putu. Mari kita kembali murni kepada mbahnya, kan duwe mbah. Itu kan dusta namanya, murtad itu. Murtad. Kalau kembali kepada mbahnya Siddiqiyah, nduk endi mbah iku? Putune endi, ponakan endi, mingsanane endi? Iku dusta kabeh. Dusta. Namanya murtad. Jadi yang murtad dari Siddiqiyah itu bukan orang-orang baru masuk Siddiqiyah saja, sampai khalifah yang masih murtad loh. Khalifah kalau waktu diizini, kalau sudah murtad ya bukan khalifah. Tidak, di dalam 8 kesanggupan sanggup mengamalkan torekot Siddiqiyah. Niku wis gak ngamalno niku. Dusta. Dusta. Tidak perlu diikuti niku. Kalau menganggap perlu silakan melok dusta pisan. Dusta niku diancam 10 kali. Sekarang banyak untuk itu. Jadi jangan dikira orang masuk Thariqah Siddiqiyah ikhlas kabeh. Ada macam-macam unsurnya. Ada yang kepingin punya pengikut banyak. Ada yang kepingin dianggap orang yang takwa Allah. Ada yang kepingin. Tapi itu itu. Ada yang kesulitan ekonomi masuk Siddiqiyah. Ada lagi ngiro anak itu gak hasil masih tiga lagi. Ini kenapa murni? Ya murni. Ada yang berkata Mbah Siddiqiyah itu gak murni. Jadi senjata makan tuan. Seperti gaman, gelati, HP. Ini netral. Terserah sing gunakno. Netral nggih, terkena terserah sing gunakno. Ada yang cemburu sosial, ya, ada. Oh, ada lagi kok enak ya wong digaweku murid akeh, kepingin murid akeh. Jalane sing keliru, kepingin itu boleh-boleh saja. Jalane yang benar, ojo keliru. Nah, itu saya peringatkan. Walaupun peringatan ini didengar sondok pahit, gak pahit tapi sondok siang. Tapi silakan. Walaupun yang mendengar pada malam ini keluar murtad boleh. Maka yang memurtadkan awake dhewe bukan orang lain. Jadi paham napa sing kula critakaken iki. Paham nggih? Paham. Wong gampang tak dudono sing gampang dalane. Mohon kepada Allah, ya Allah hapuskan saja. Begitu saja.
ketika ini karena menyesatkan orang. Sekarang sudah tidak murni karena saya dulu masuknya itu bukan niat sidikiyah, jadi yang sebabkan tidak murni saya sendiri. Nah itu kok ono sidikiyah, ono mbare, ono ponakane, ono putune, itu dusta semua, dusta. Tidak ada pedoman yang bunyi, tidak ada. Kalau memang tiga itu tarekat yang putu mendustakan Al-Quran, baca surat Taubat sendiri. Tarekat yang paling awal surat Taubat. Apa sampai manut metek wong dusta terserah. Tanggung jawab mursyid itu dunia akhirat. Jadi besok kalau memang sesat banyak yang dihukum lama itu mursyid. Kok yang bertanggung jawab dunia akhirat itu mursyid, bukan untuk cari harta benda. Bukan. Jadi manusia seluruh dunia itu sudah ditanggung oleh Allah Ta'ala. Kalau ingin baik, silakan baik. Kalau ingin tidak baik, terus silakan tidak baik. Kalau ingin mitnah terus silakan sampai mencret. Silakan. Sampai kocar kacir. Nabrak sana, nabrak sana. Niku tasih enten mursyid niku lho. Kok cari mursyid nang Solo, cari mursyid liya nang Pati. Saiki mursyid mencret akeh unan. Pati. Mursyid itu maknane orang yang memberikan petunjuk. Niku namanya mursyid. Coba sampai langan-langan. Kenapa yang tidak saya atur? Sampai kelahiran, bagaimana sampai wafat. Saya buatkan petunjuk sampai wafat. Ada kamilah, ada semua sudah menurut kemampuan. Karena bertanggung jawab saya dunia akhirat, bukan PMP isuk didol sore. Walaupun saya masih sakit, belum bisa berjalan tanpa kursi roda, saking kecintaan saya terhadap tarekat sidikiyah dan terhadap tanah air Indonesia, saya sampai safari ke Sumatera, pulang pergi berapa kilometer, bukan karena saya ingin mencari popularitas, bukan. Saya menjadi manusia ini sudah alhamdulillah, sudah bangga menjadi makhluk manusia.